Ternyata saat penculikan Brigjen DI Panjaitan sempat terjadi kontak tembak. Brigjen DI Panjaitan yang dimaksud adalah Brigjen Donald Ishak Panjaitan, salah satu dari 6 jenderal yang jadi korban penculikan dan pembunuhan sekelompok tentara yang mengatasnamakan Gerakan 30 September. Kelompok Gerakan 30 September ini dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri, seorang komandan Batalion 1 Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Peristiwa penculikan Brigjen DI Panjaitan itu sendiri terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kala itu, sekelompok tentara menyatroni rumahnya yang ada di Jalan Hasanuddin nomor 53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bersamaan dengan itu, sekelompok tentara lainnya yang merupakan bagian dari kelompok yang sama menyatroni rumah 6 jenderal lainnya. Ada 7 rumah jenderal yang disasar kelompok Gerakan 30 September. 7 jenderal itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo dan Brigjen DI Panjaitan. 7 jenderal itu disasar hendak diculik karena dituduh oleh kelompok G30S akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Sejarah pun mencatat, dari 7 jenderal itu hanya 6 jenderal yang berhasil diculik dan dibunuh kelompok G30S. 1 jenderal, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan. Tapi ajudannya, Letu Pierre Tendean bisa diculik dalam keadaan hidup untuk kemudian dibunuh di lubang buaya bersama para jenderal yang berhasil diambil paksa dalam keadaan hidup-hidup. Kembali ke cerita saat penculikan Brigjen DI Panjaitan sempat terjadi kontak tembak. Mengutip buku, Menyingkap 2 Hari Tergelap di tahun 1965, melihat peristiwa G30S dari perspektif lain, yang ditulis James Luhu 5. Penculikan di rumah Brigjen DI Panjaitan adalah yang paling heboh. Sebab penghuni rumah sempat melakukan perlawanan. Kontak tembak antara penghuni rumah Brigjen DI Panjaitan dengan kelompok penculik pun berlangsung sengit. Pasukan penjemput terlibat dalam aksi tembak-menembak dengan hampir seluruh penghuni rumah tersebut. Dalam aksi tembak-menembak itu, 2 keponakan Brigjen DI Panjaitan yang masih remaja tertembus peluru. Tulis James Luhu 5 dalam bukunya, Menyingkap 2 Hari Tergelap di tahun 1965, melihat peristiwa G30S dari perspektif lain. James Luhu 5 dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa Brigjen DI Panjaitan sendiri yang tidur di lantai 2 sempat mencoba menggunakan senapan mesin untuk menghalau pasukan penjemputnya. Namun, pasukan penjemputnya mengancam akan membunuh semua penghuni rumah jika ia tidak menyerah, tulis James Luhu 5 dalam bukunya. Maka kemudian, Brigjen DI Panjaitan dengan mengenakan seragam militer lengkap memilih turun dengan cepat ke halaman. Di halaman rumah, menurut James Luhu 5, Brigjen DI Panjaitan kemudian gugur setelah ditembak dari belakang oleh seorang tentara penculiknya. Jenazahnya pun kemudian dibawa pergi ke daerah Lubang Buaya. Pada akhirnya, setelah ada serangan balik dari pasukan Kostrad dan RPKAD yang dimotori Pangkostrat saat itu Maijen Soeharto, Gerakan 30 September bisa ditumpas dengan singkat. Para pelakunya kocar-kacir menyelamatkan diri. Mayat para jenderal dan ajudan Jenderal Nasution pun akhirnya bisa ditemukan, disembunyikan di dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya oleh pemerintah. Ketujuh perwira korban petualangan G30S itu kemudian dinaikkan pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Mereka juga dinobatkan sebagai pahlawan revolusi. Brigjen DI Panjaitan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi menjadi Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Begitupun dengan 5 jenderal lainnya dan ajudan Jenderal Nasution. Letu Pierre Tendean dinaikkan pangkatnya menjadi Kapten.